Selamat pagi, saya ucapkan kepada jemaat sekalian. Ya, selamat pagi juga untuk jemaat yang ibadah secara online ya. Mohon maaf untuk keterlambatan ibadahnya pada pagi hari ini dikarenakan cuaca dan keadaan yang tidak mendukung karena banjir. Tapi kita bersyukur kita masih memberikan waktu kita boleh datang beribadah bersama. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita akan mengambil sikap saat teduh. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengambil sikap saat teduh kita mulai. Mazmur 118 ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ibadah kita pagi ini kita akan mulai bersama-sama di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian yang ada di rumah maupun yang di gedung gereja, saya undang boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian kita saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan Allah Bapa kami kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam pribadi Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk segala penyertaan pimpinanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hari ini boleh beribadah bersama, ada sebagian besar jemaatmu ibadah online dan beberapa kami yang ada di gedung gereja boleh beribadah, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah melewati banyak hal di sepanjang minggu ini Tuhan, terlebih beberapa hari kemarin hujan terus dan sampai banjir Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, minta tolong Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan, biarlah hujan ini boleh tidak lagi dan air ini boleh surut ya Tuhan, sehingga rumah jemaat-Mu sekalian yang terendam banjir boleh segera surut airnya dan bisa beraktivitas seperti biasa ya Tuhan. Dan kiranya kejadian ini Tuhan tidak mengurangi rasa iman kami kepada Tuhan, ada sesuatu hal yang tetap kami syukuri, kami berharap dan kami percaya Tuhan selalu menolong kami dan selalu di sisi kami ya Tuhan. Ajari kami untuk
mengucap syukur bahkan di keadaan seperti ini ya Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan dan nafas hidup. Terima kasih ya Tuhan. Jadi biarlah ibadah kami hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sudah bersama-sama beribadah ini. Suci kuduskan kami di mana saat ini kami juga akan bersama-sama hari ini menerima perjamuan kudus. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa kesalahan kami. Biarlah kami boleh layak menerima cawan dan roti dari Tuhan. Berkati kami yang melayani-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan serangkaian ibadah kami. Ini semuanya dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, kita masih tetap berdiri. Sekarang kita akan bersama-sama mengaku pengakuan iman kita di dalam pembacaan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang mentara sesara bawah pemerintahan Petrus Pilatus, disayapkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan dengan yang akan disampaikan oleh Evangelis Niwayan Kartini. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita mengangkat pujian PPK 54. Bawalah aku dekat ke salib.
sekali lagi salibnya, salibnya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sikap berdoa. Jemaat yang di rumah maupun di gereja sekalian, mari kita tetap berdiri, kita akan berdoa. Segala hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Tuhan yang bersemayam di sorga, Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kami sembah melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk anugerah kebaikan Tuhan masih mengizinkan kami ada hari ini. Memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat mengkhususkan, menguduskan waktu ini bagi Tuhan untuk beribadah kepadamu. Baik kami yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Sekalipun dalam kondisi secara cuaca yang kurang menguntungkan secara jasmani bagi kami, tapi di dalam semua itu kami tetap bersyukur karena kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kuduskan kami, ampuni dari segala dosa dan kesalahan, dan layakkan kami untuk menyembah Tuhan dan menerima firman-Mu pada siang hari ini. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, melawat setiap kami, memberikan pengertian supaya firman yang kami baca, kami renungkan, boleh memberkati kami menjadi bagian dalam pertumbuhan iman kami. Berkati semua jemaat-Mu yang mungkin hampir semuanya banjir, mungkin ada yang hanya di halaman atau masuk dalam rumah, tapi biarlah tetap memberikan sejahtera dan sukacita kepada mereka semua. Melindungi kami sekalian dari pandemi ini dan memberikan kami kekuatan kesehatan, menganugerahkan kiranya kepada kami umur panjang supaya kami dapat lebih mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian hari ini dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, shalom semuanya. Sepertinya hari ini kebanyakan beribadah di rumah ya, karena karena cuacanya ini ada sedikit banjir ya, kita di Purun dan sekitarnya. Tapi harapan saya bahwa semua yang tidak hadir hari ini atau banyak yang tidak hadir hari ini, semoga di rumah beribadah ya. Tetap bersyukur kepada Tuhan, kata pujian yang sering kita nyanyikan, berkatnya berlimpah-limpah ya, ini berlimpah ya anugerah Tuhan. Air yang luar biasa dan sampai berlebih ya. Kita doakan semoga segera surut sehingga tidak mengganggu aktivitas kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur dapat beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita hari ini. Saya percaya bahwa kita semua mengetahui satu menara ya, itu menara John Hancock ya. Yang berada, bukan encok ini, encok itu sakit sakit tulang nanti. Menara John Hancock yang Amerika Serikat ya. Saya percaya bahwa kita semua tahu menara ini ya. Ini menara dengan ketinggian, maksud saya dengan lantai 60 tingkat ya. Jadi cukup tinggi. Konstruksi menara ini dimulai pada tahun 1986 ya. Dan akhirnya selesai menara ini dibangun 4 tahun kemudian. Tapi karena terjadi satu masalah yang sedikit misterius ya, rahasia, belum ditemukan pada waktu itu, akhirnya 4 tahun kemudian pun ya belum bisa digunakan menara ini. Ya, sudah selesai selama 4 tahun, tapi 4 tahun kemudian belum bisa digunakan. Kenapa Bapak Ibu? Padahal sudah selesai dibangun. Tapi karena ada satu masalah yang tadi saya katakan bahwa belum ditemukan sebenarnya apa penyebabnya masalah ini ya. Karena kaca-kaca daripada kaca-kaca dari menara ini berjatuhan ke tanah. Ya, pecah semuanya begitu ya. Seringkali terjadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi karena itu belum bisa digunakan gedung ini. Maksud saya menara ini. Lalu akhirnya satu kali mereka mengganti kacanya itu ya dengan berat 200 kg. Satu jenis kaca yang khusus dipasang dengan harapan supaya tidak jatuh lagi kaca itu.
Tetapi dengan berat yang sekian pun kaca itu masih tetap jatuh. Jadi sehingga 4 tahun setelah selesai pun belum bisa digunakan. Tetapi akhirnya mereka mendapati apa masalah misterius itu ya. Ternyata dalam bangunan itu, dalam menara itu ya, ada satu ayunan yang memberikan tekanan terlalu berat ya kepada gedung itu, kepada menara itu, sehingga membuat kaca-kaca itu sebentar ya, kena sentuh angin sedikit, jatuh berhamburan ke tanah. Nah akhirnya didapati problemnya seperti itu, lalu mereka membuat satu penahan di dalam menara ini, di dalam bangunan ini, supaya kaca-kaca itu tidak jatuh. Akhirnya 4 tahun, artinya 8 tahun setelah 4 tahun setelah selesai ya, kemudian 4 tahun masih kosong, baru akhirnya bisa digunakan. Tapi itu pun ya, akhirnya ditempatkan 2 penjaga setiap hari yang meneropong menara ini dari jarak jauh ya, untuk melihat apakah kaca ini mengalami pemudaran atau retak sedikit, karena sangat diperhatikan, karena sangat dijaga ya, karena menara ini sangat bagus, kebanggaan di Boston di Amerika Serikat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti sebuah menara tadi, dalam hidup kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, sebagai orang Kristen pun, jika kita mengalami tekanan yang terlalu berat, masalah yang begitu banyak, itu juga bisa menjatuhkan kita tanpa apabila tidak ditopang oleh Tuhan Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Karena apa? Seperti sekarang, ya. Kenapa kita anak-anak Tuhan juga kita mengalami banjir? Kenapa tidak dihindarkan banjir itu dari kita? Bagaimanapun kita tinggal di bumi, ya, semuanya sebagai umat manusia ciptaan Tuhan. Bagaimanapun kita ada di satu daerah, ada di satu tempat yang barangkali posisi sungai atau seperti hujan terlalu banyak, akhirnya kita anak-anak Tuhan pun ikut kena banjir. Yang kedua, ada lagi pertanyaan, mengapa sebagai orang Kristen bisa sakit? Mengapa saya sebagai hamba Tuhan bisa sakit? Ya iya, karena kita ini manusia, punya tubuh yang sama, yang lemah, yang penuh keterbatasan. Kalau kena hujan sedikit bisa demam, atau kita makan panas bisa sakit tenggorokan dan lain sebagainya. Jadi tubuh kita manusia ini semuanya sama. Sehingga siapapun dia, anak Tuhan, hamba Tuhan, bukan seorang Kristen, bisa mengalami sakit karena kita sama-sama manusia. Bahkan di dalam rumah tangga dan kehidupan kita, termasuk dalam pekerjaan ya Bapak Ibu ya, kita pun bisa mengalami yang namanya masalah. Nah, masalah itu kadang-kadang ada yang ringan, ada yang sedang, dan berat. Bisa di dalam semua itu menjatuhkan kita seperti kaca-kaca dari menara tadi. Kalau tanpa ditopang oleh yang kuasa, oleh Tuhan pencipta kita, oleh Tuhan juru selamat kita. Mari kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun di rumah. Kita buka firman Tuhan, ya sudah ditulis di buletin, sudah dimasukkan di grup ya, Mazmur 46. Mazmur 46 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan membaca bersama-sama. Bergantian maksud saya baca ayat 1, jemaat sekalian baik yang di rumah maupun di gereja ya baca ayat 2. Demikian firman Tuhan, Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi.
Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub Selah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti sudah diberitahu ya di ayat 1, bahwa Mazmur 46 ini adalah nyanyian. Karena memang kitab Mazmur ini nyanyian dan doa. Dan ini adalah nyanyian yang diungkapkan, yang dinyanyikan, yang dituliskan oleh Bani Korah. Siapa itu Bani Korah ya Bapak Ibu ya? Tentu nenek moyangnya adalah Korah ya. Bani Korah ini berarti keturunannya Korah. Korah ini siapa dan keturunannya adalah masuk kepada suku Lewi. Ya. Israel kan umat Tuhan di masa lampau itu mereka terdiri dari 12 suku ya. Salah satu sukunya itu adalah suku Lewi, yaitu anak-anak Yakub itu 12 laki-laki itu menjadi suku-suku Israel. Salah satu sukunya adalah Lewi. Suku Lewi ini secara khusus dipilih oleh Tuhan untuk melayani dalam peribadatan di kemah suci atau di bait Allah. Jadi di antara suku yang lain, suku Lewi ini dipilih untuk melayani peribadatan dalam kemah suci pada waktu itu dan juga di kemudian dalam bait Allah. Nah, mereka ini salah satunya adalah dapat dikatakan sebagai kelompok paduan suara menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan khusus di Mazmur nomor 46 ini mereka menyanyikan tentang Allah itu adalah kota benteng. Jadi dalam nyanyian ini mereka mengakui Allah yang sebagai kota benteng itu adalah Allah sumber perlindungan dan kekuatan. Hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan seperti tadi saya mengatakan bahwa dalam hidup ini kita semua orang bisa mengalami kesukaran, kesulitan yang sama. Walaupun kadang waktunya berbeda. Tapi bisa kita mengalami problem, masalah yang besar kecil seperti situasi seperti sekarang. Dan masalah-masalah yang berat atau ringankah atau sedang kadang-kadang itu sangat menekan kita. Sehingga itu bisa menjatuhkan kita. Ya, seperti tadi kaca itu. Walaupun kita bukan kaca, tapi seumpama demikian. Mengalami tekanan yang berat, masalah yang banyak, kita bisa jatuh. Tetapi tidak akan jatuh, diakui oleh pemazmur Bani Korah dalam nyanyian 46 ini, Mazmur 46 ini, tidak akan jatuh kalau ditopang oleh Allah yang melindungi, oleh Allah yang memberi kekuatan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan yang diakui oleh mereka. Allah itu kota benteng kita. Allah itu kota benteng mereka pada masa itu dan Allah itu kota benteng kita pada masa sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Israel, orang Yahudi ya, Yerusalem itu menjadi kota yang sangat sentral karena di situ bait Allah berada. Kota Yerusalem sekarang. Dan bait Allah itu kita ingat bahwa pada mulanya di situ adalah di mana Musa, Abraham mempersembahkan Ishak ya. Nah, di situ di Bukit Moria dan kemudian akhirnya disitulah bait Allah. Tetapi pada abad yang kira-kira yang keempat sekarang bukan berada posisi bait Allah di situ, tetapi ada satu tempat yang kepercayaan agama yang lain. Tetapi posisinya di situ adalah bait Allah. Sehingga bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, bait Allah yang berada di kota Yerusalem itu adalah kota yang sangat sentral, yang sangat penting bagi mereka. Sehingga dalam nyanyian ini diakui bahwa Allah ada di dalam kota itu. Maksudnya begini, bahwa bait Allah itu ada di Yerusalem itu. Sehingga mereka mengatakan Allah ada di situ, Allah hadir di situ, Allah bersemayam di situ. Walaupun memang Allah itu hadir di segala tempat, maha hadir, maha kuasa. Tetapi secara khusus baitnya di situ dibangun berarti Allah ada di dalam kota itu. Dan mereka dalam nyanyian Bani Korah ini diakui Allah itu adalah kota benteng kita. Ya, jadi ada kota, ada bait Allah di dalam, ada Allah beserta dengan mereka umatnya pada waktu itu dan ada bentengnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sekarang ini sih ya dalam satu kota kita tidak ada benteng, tetapi dalam setiap rumah ya budayanya orang kita Indonesia ya di satu rumah satu kompleks ada tembok ya. Tapi biasanya tembok itu bisa dipanjat, kecuali taruh kaca-kaca ya pecahan beling dan lain sebagainya. Kadang-kadang masih bisa dipanjat ya kan. Tapi juga bisa jebol oleh air dan lain sebagainya. Tapi benteng itu sedikit berbeda Bapak Ibu karena membatasi menjadi menjadi mengurung ya. Kalau kita bahasanya mengurung
mengelilingi satu kota, satu tempat yang kondisinya pasti sangat kokoh dan kuat. Sehingga apa? Sehingga tidak gampang dijebol, tidak gampang dilalui oleh musuh pada waktu itu. Jadi kalau satu kota ada bentengnya, itu berarti penanda bagi perlindungan kota itu sendiri. Dan benteng itu harus kokoh, harus kuat, sehingga tidak gampang dijebol oleh musuh. Karena itu ketika mereka mengatakan, Bani Korah dalam nyanyian ini mengatakan, Allah kota benteng kita, yaitu makanya di ayat 2 dia mengatakan, Tuhan perlindungan dan kekuatanku. Jadi Allah berada di baitnya, tetapi Allah juga sebagai kota benteng yang melindungi mereka, yang memberikan kekuatan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan di masa sekarang, apa yang mau kita belajar dari firman hari ini yang dituliskan dalam sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh Bani Korah. Bahwa kita juga bersama mengakui bahwa Allah adalah kota benteng kita, Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Mari kita melihat dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, jika mereka mengakui bahwa Allah itu adalah sebagai perlindungan dan kekuatan mereka, apa yang mereka akui selanjutnya Bapak Ibu? Di ayat yang kedua, Allah perlindungan dan yang memberi kekuatan kepada mereka adalah Allah yang sudah membuktikannya dengan menolong umatnya pada masa itu dari kesesakan mereka. Walaupun tidak terlalu jelas ya latar belakang dari Mazmur 46 ini, tapi sepertinya adalah pengalaman dari umatnya pada waktu itu yang habis dari mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kemenangan besar yang Tuhan berikan. Salah satunya mungkin itu yang melatar belakangi Mazmur ini. Sehingga mereka mengatakan bahwa Tuhanlah perlindungan dan kekuatan yang telah menolong, memberi kelepasan dari kesesakan. Dan diberi keterangan selanjutnya sangat terbukti. Artinya mereka sudah mengalami bukti Tuhan menguatkan mereka, bukti Tuhan melindungi mereka, bukti Tuhan menolong mereka dari kesesakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesesakan itu berarti hal yang kesulitan, ya, masalah yang sangat berat, yang sangat besar. Bisa jadi juga serangan dari musuh-musuh pada waktu itu, peperangan, goncangan yang mereka alami, ya. Tetapi mereka mengatakan bahwa Allah yang melindungi, yang menolong mereka, yang memberi kekuatan kepada mereka, telah melepaskan mereka, menolong mereka dari kesesakan, dari masalah berat, dari kesusahan yang begitu besar dan luar biasa. Itulah Allah sumber perlindungan dan kekuatan bagi umatnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini bahkan selanjutnya kepada umatnya Tuhan menyertai kita. Bukan hanya selalu bersama dengan kita, tapi Tuhan juga mau menolong kita sekalian. Dari kesesakan, dari kesusahan, dari kesulitan, hal-hal yang berat atau hal-hal yang ringan. Dalam hal apapun yang kita hadapi, Tuhan adalah kekuatan kita yang sudah menolong kita dan yang akan selalu menolong kita. Amin Bapak Ibu ya. Sudah menolong kita dan yang selalu akan menolong kita. Bahkan sudah melepaskan kita dari kesesakan dan selanjutnya Dia selalu bersama dengan kita. Baik kita umatnya yang ada di gereja saat ini maupun di rumah. Tuhan mau menolong kita, memberikan kelepasan, memberikan kemerdekaan, memberikan sejahtera dari kesesakan, dari kesulitan-kesulitan, dari masalah-masalah yang kita hadapi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengatakan Bani Korah menyanyikan pujian bahwa Allah itu adalah kota bentengku, karena itu Allah adalah sumber perlindungan dan kekuatanku. Allah itu adalah kekuatanku, karena itu dikatakan di dalam ayat 3 dan 4 Bapak Ibu ya. Mohon ditampilkan, karena itu aku tidak takut. Dengan perlindungan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan dikatakan tidak takut. Sebab itu kita tidak akan takut. Kalau kita lihat daftar situasinya Bapak Ibu ya, nih sekalipun bumi berubah, ya, ini situasinya digambarkan itu berat sekali ya. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Apa ini gunung-gunung goncang di dalam laut Bapak Ibu ya? Tsunami itu ya yang sangat besar. Kemudian di dalam ayat yang keempat Bapak Ibu, sekalipun ribut dan berbuih air laut ya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelora gunung-gunung yang goncang tadi di dalam laut. Jadi artinya situasi ini dapat digambarkan itu begitu
mengerikan, begitu menakutkan, begitu keadaan kacau. Karena dikatakan bumi berubah. Jadi sebenarnya ini hanya sebuah gambaran yang nyanyian ini sebutkan oleh pemazmur ya Bapak Ibu. Ini artinya satu gambaran situasi yang tidak nyaman, yang tidak senang, yang mengerikan sekali, yang membahayakan, yang dapat saja mengancam nyawa. Ini satu gambaran. Artinya ini satu keadaan yang kacau sekali. Keadaan yang berantakan sekali. Tetapi penulis Mazmur ini mengatakan, sebab itu kita tidak akan takut. Karena Allah itu kota benteng dan Allah itu sumber perlindungan dan kekuatan. Dalam keadaan seperti itu tidak akan takut. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang takut ya. Beberapa bulan ini mau tidak mau secara manusia kita semua ya mengalami satu ketakutan. Ketakutan terpapar oleh pandemi ini yang melanda seluruh dunia. Dan ada ketakutan-ketakutan lain yang mungkin kita alami ya, sehingga itu mengganggu aktivitas dan kehidupan kita. Takut seperti ini, takut seperti itu. Sebenarnya perasaan takut itu adalah manusiawi, ya, bentuk dari emosi yang ada di dalam diri manusia. Tetapi yang berlebihan itulah yang mau dikendalikan, yang mau direm ya dengan keyakinan kita kepada Allah itu siapa. Jadi bagaimanapun keadaan itu berat, ketakutan itu, kengerian itu tidak berlebihan sampai menghalangi kita beraktivitas. Tidak akan demikian. Kalau kita mengenal Allah itu siapa? Seperti pemazmur mengatakan, Tuhan itu perlindungan dan kekuatanku. Memang kalau seperti itu, apakah ada jaminan bahwa kita pasti terhindar atau selamat dari pandemi ini? Tidak. Karena banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak para tim medis yang mereka adalah mengasihi Tuhan, tapi juga terpapar oleh pandemi ini dan meninggal. Apakah ada jaminan juga bagi kita seorang percaya sudah sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh beribadah, tidak akan mengalami bahaya, tidak akan mengalami banjir? Tidak. Tidak ada jaminan bahwa kita akan lepas semuanya dari persoalan itu. Kita bisa saja seperti tadi saya mengatakan, mengalami hal yang sama, hal yang sulit, hal yang berat, tantangan yang sama seperti orang-orang lain. Tetapi bedanya adalah siapa yang menjadi kota bentengku, siapa yang menjadi sumber perlindungan dan kekuatan dalam semua itu. Itu yang berbeda dalam diri kita orang percaya. Sehingga ada begitu kengerian yang luar biasa, kita mungkin merasa takut secara manusia, tetapi ketakutan itu tidak berlebihan. Sampai seperti tadi saya katakan menghalangi gerak dan aktivitas kita. Berjaga-jaga, waspada, berhati-hati itu berbeda dengan ketakutan. Kalau takut itu sampai sangat menghalangi kita. Tapi kalau kita berwaspada itu kita melakukannya, tetapi saya harus seperti apa? Berbeda takut dengan waspada dan hati-hati. Apa yang terjadi di sekitar ya, atau tahun yang lalu itu ya Bapak Ibu seperti di Sulawesi, di Palu, banyak juga anak-anak Tuhan di sana. Mengapa mereka mengalami bencana seperti itu? Yang terpenting adalah bagaimana seorang itu tetap beriman kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan itu sebagai perlindungan dan kekuatan. Dalam semua itu bagaimanapun keadaan kita tidak tercengkram oleh perasaan takut. Yakin bahwa Allah menyertai kita karena pemazmur menuliskan begitu dan kita harus menanamkan dalam diri kita. Allah sang pencipta langit bumi itu yang maha besar, yang maha kuasa itu menyertai kita, yang melindungi kita, memberikan kita kekuatan, menopang kita. Dan yang menolong kita dalam kesulitan-kesulitan yang sama seperti orang lain. Tapi dia memberikan pertolongan sehingga kita tidak jatuh, terjerembab seperti kaca tadi. Mengalami kesesakan, mengalami hal yang berat, tapi kita tetap dapat bersyukur, bersukacita, mengiring Tuhan. Apapun dalam keadaan kita saat ini, dia adalah kota benteng, sumber perlindungan dan kekuatan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-10, firman Tuhan catat karena Tuhan itu diakui oleh pemazmur sebagai Tuhan sumber perlindungan dan kekuatan. Dia adalah kekuatan umatnya, dia adalah perlindungan bagi umatnya. Karena penyertaan Tuhan, pengalaman Tuhan, dengan yakin mengenal Allah itu semakin dalam pengakuannya bahwa
Tuhan itu menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta perang dengan api. Allah itu adalah kekuatan, Allah itu adalah penolong dalam kesesakan yang sangat. Itu ketika diarahkan seseorang pasti terluka. Bahwa Tuhan yang mereka sembah kota benteng perlindungan adalah yang dapat mematahkan busur panah. Ketika busur panah dipatahkan, tidak sampai kepada dapat mematahkan busur panah, dapat menumpulkan tombak. Pada masa lalu ya, pada zaman kan semua itu Tuhan dapat membakarnya semua itu, Tuhan semua itu. Terbukti kapan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Terbukti di laut Teberau ya, yang orang Mesir ya, Firaun dan tentaranya mengejar umat Tuhan waktu itu sampai ke laut Teberau. Jadi waktu itu ditenggelamkan karena kejar di dalam laut, tenggelamkan di dalam laut. Semua mereka tokoh-tokoh penting itu meninggal. Maksudnya itu adalah pahlawan-pahlawan yang hebat pada waktu itu ya. Jadi semua mereka tenggelamkan ya. Banjir ini melanda lingkungan gereja. Kata Pak Lim tadi ya, saya 9 tahun tak pernah lihat begini. Ya Pak, benar ya. Saya di Purun ini 6 tahun lebih tak pernah lihat begini ya. Tak pernah alami banjir. Kalau dulu di Selakau, di Semudun memang sudah langganannya sering banjir. Karena khususnya Semudun belakang gereja sudah laut. Sudah pasti ya. Kalau hujan deras, air laut naik ya. Air parit juga naik, sudah pasti banjir. Tapi kalau di sini baru kali ini. Dalam semua ini Allah berdaulat mengizinkan, kita kurang tahu seperti apa. Tapi yang kita tahu sebagai anak Tuhan adalah kita selalu bersyukur. Dalam kesulitan ini semoga Tuhan menolong dan airnya. Yang dinyanyikan oleh Bani Korah adalah kebenaran. Bahwa Tuhan itu perlindungan dan kekuatan kita. Yang menopang selalu kehidupan kita. Karena itu mari kita bukan hanya mengakui bahwa Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita. Mari kita jalankan dalam hidup ini. Ketika kita rasa lemah, ketika kita rasa berat, ketika kita rasa susah, mohon perlindungan, mohon pertolongannya, mohon kekuatannya menopang kita. Supaya dalam keadaan apapun, satu, kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap bisa belajar mengutamakan Tuhan dan kita bisa tetap taat kepada kebenarannya. Amin. Biarlah firman Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Semuanya kita berdiri. Baik yang di setempat, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Kami mau bersama dengan pemazmur mengatakan bahwa Engkau adalah kota benteng kami. Engkau adalah perlindungan dan kekuatan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Mungkin sepanjang hidup mengiring Tuhan selama ini kami ada kalanya mengalami pergumulan persoalan seperti situasi-situasi yang sama yang kami alami. Tetapi kami mau belajar percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah sumber perlindungan kami, kekuatan kami yang akan selalu menopang kami, yang memberikan kami sukacita, yang memberikan kami semangat, yang memberikan kami kekuatan dalam menjalani hidup ini. Mungkin kami ada tantangan di dalam iman kami mengiring Engkau. Biarlah Tuhan menopang kami, menolong kami, memberikan kami kelepasan. Jika kami ada pergumulan, Tuhan menolong kami dari kesesakan, dari pergumulan tersebut. Sehingga kami boleh dikuatkan oleh Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan untuk setia mengiring Tuhan sampai kepada kesudahannya. Kami bersyukur untuk firman-Mu, biarlah ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami, memberikan pertumbuhan kepada iman kami, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang selalu andalkan Tuhan di dalam segala keadaan kami. Berkati semua jemaat-Mu, rumah tangga mereka, kehidupan. Khususnya saat ini, hampir semuanya yang dilanda oleh banjir ini. Biar Tuhan menghiburkan dan kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan menghendaki, biarlah air ini boleh segera surut dan kami boleh beraktivitas seperti biasanya. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, mohon Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau ada yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Kalau ada yang mengalami kedukaan, kesedihan, Tuhan menghibur. Kalau ada yang mengalami pergumulan dalam rumah tangganya, Tuhan menolong dan mengingatkan mereka selalu bersandar kepadamu. Dalam pekerjaan mereka secara ekonomi, Tuhan juga memberkati. Tuhan membukakan jalan
Tuhan menolong setiap mereka. Juga kami berdoa Tuhan untuk masyarakat Sungai Purun ini, Tuhan memberkati dan sekitarnya supaya mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk Kalimantan Barat Indonesia dalam menangani pandemi ini. Mohon ampun kepada Tuhan jika semua ini terjadi karena dosa dan kesalahan kami manusia. Biar Tuhan menolong pemerintahan kami dapat ditemukan vaksin segera diatasi pandemi ini. Berkati para tim medis kami yang berjuang melayani, beri kekuatan, penghiburan dan lindungi mereka supaya tidak terpapar oleh pandemi ini. Berkati pemerintahan kami, berkati keinginan, cita-cita, harapan apa yang sudah mereka perjuangkan. Tuhan menolong pemerintahan kami Indonesia, berkati aparat keamanan kami, berkati juga siswa-siswi yang selama ini belajar dari rumah masing-masing. Ya Tuhan juga menolong dan menguatkan dan menghibur mereka tetap dapat menerima pendidikan, tetap dapat menerima pengetahuan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, keluarga kami masing-masing, supaya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami, mohon Tuhan memberkati dan menolong. Bantulah kami, kuatkanlah kami, ingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya sumber perlindungan kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita sekalian, baik yang bisa hadir di gereja maupun di rumah masing-masing ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan dalam jadi berkat bagi kita semua. Sekarang kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan dan kita akan menjalankan persembahan. Kita akan mengangkat pujian yang terdapat PPK 157, Tuhan harapanku. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Ucapan syukur saya minta saudari Jilan yang boleh memimpin kita.
Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun di rumah. Khususnya yang di rumah, mari boleh siapkan. Kalau yang tidak ada anggur, boleh air putih ya dengan rotinya, boleh kita siapkan. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita gereja GKKB setiap 1 bulan 1 kali di awal bulan minggu pertama bersama-sama menerima perjamuan kudus Tuhan. Perjamuan kudus Tuhan ini kita lakukan adalah sebagai bentuk ketaatan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan kepada Tuhan. Mengapa? Karena memang firman Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan, meneruskan, mengadakan perjamuan kudus. Karena melalui perjamuan kudus Tuhan, kita ingat akan cinta kasih Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Karena pengorbanan Tuhan, kita bisa menjadi orang-orang percaya. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, kita diselamatkan dengan pasti, dengan yakin, karena kasih karunia Tuhan diberikan secara cuma-cuma, bukan karena kita sesuatu. Karena anugerah yang begitu besar itu, harus kita bersyukur. Kita mengingat cinta kasih Tuhan yang begitu agung. Dan melalui perjamuan kudus Tuhan, kita diingatkan bahwa kita orang percaya ini adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan, baik dalam hidup ini ataupun suatu hari ketika Tuhan memanggil kita. Dalam hidup ini pengharapan kita adalah bahwa ada Tuhan Sang Pencipta bersama kita, menyertai kita. Walaupun seperti tadi saya mengatakan bahwa bisa saja kita mengalami pergumulan, persoalan, masalah, sakit, penyakit yang dialami oleh orang-orang lain juga. Tetapi yang berbeda adalah bahwa Tuhan bersama kita, ada di dalam kehidupan kita. Melalui Roh-Nya yang kudus, Dia berikan kepada kita untuk bersama dengan kita, menyertai kita. Dan perjamuan kudus juga bukan hanya mengingatkan bahwa kita punya pengharapan, tapi supaya perjamuan kudus itu boleh mengingatkan kita selalu untuk bersekutu, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Semestinya memang kita orang Kristen berkumpul dalam satu tempat, satu gedung gereja untuk kita menyembah. Kondisi saat ini tidak menjadi masalah jika kita harus beribadah di rumah ya atau di gereja, tapi biarlah intinya kita menyembah Tuhan, bersekutu bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing ya, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itulah perjamuan kudus yang kita lakukan, yang makna di dalamnya harus kita ingat ya. Hari ini baik bersama-sama kita di gereja maupun di rumah, kita persiapkan hati, kita akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami menaikkan syukur kepadamu oleh karena cinta kasih-Mu begitu agung. Engkau telah memberikan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, menjadi penebus dan juru selamat bagi kami. Bahkan Dia, anak-Mu yang tunggal yang sudah mati itu benar-benar mati dan benar-benar bangkit pada hari yang ketiga untuk memberi harapan kepada setiap kami bahwa Engkau bukanlah Tuhan yang mati, tetapi adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, selalu bersama dengan kami, yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan memberikan waktu kepada kami hari ini dan kesempatan hidup. Kami bersama-sama akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Kiranya terlebih dahulu Tuhan mengampuni kami, menguduskan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dan melayakkan kami di hadapan Tuhan, menyucikan kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah di atas bukit Kalvari. Sehingga kami diampuni, dilayakkan, kami boleh bersama-sama mengingat cinta kasih Tuhan melalui perjamuan kudus Tuhan pada saat ini. Berkati setiap kami, pimpin kami, baik jemaat yang hadir di gereja maupun di rumah masing-masing. Biarlah dengan semua ini kami boleh mengingat bahwa Engkaulah yang paling dan begitu sempurna dan begitu agung mengasihi kami. Biar di dalam semua ini kami terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan setia kepadamu. Pimpin kami sekalian Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini yang melayani perjamuan kudus adalah saudari Jilan ya. Kami persilakan, baik Bapak Ibu yang di rumah ya, yang sudah menerima baptisan khususnya ya, yang belum menerima baptisan belum diperkenankan. Yang sudah menerima baptisan silakan dipersiapkan roti dan anggurnya. Bersama-sama kita akan menerima perjamuan kudus Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sebelum ditangkap dan disalibkan,
juga mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Pada saat itu dia bersama dengan murid-muridnya ya berkata ya, pada waktu itu mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Kemudian berkata kepada mereka, ambillah makanlah. Pada saat itu juga Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada mereka. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang, kata Tuhan Yesus. Jadi dalam perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya, dia melakukannya bersama dengan mereka. Dan supaya kita sebagai orang Kristen meneruskannya pada saat ini. Baik, silakan Bapak Ibu yang di gereja berdiri. Ya, berdiri. Baik, roti dan anggur akan diantarkan. Nanti kita akan bersama-sama menerimanya, yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan ya. Tuhan memimpin dan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang di rumah silakan ya, siapkan roti dan anggurnya, boleh berdoa di dalam hati kita masing-masing dan katakan salibnya ya. Ambillah, makanlah, sebagai peringatan bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita sekalian. Dengan penuh syukur dan iman kepadanya, kita makan bersama-sama. Tuhan, baik yang di gereja maupun di rumah, anggur melambangkan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan bagi kita sekalian untuk mengampunkan dan keselamatan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Ambillah, minumlah sebagai peringatan bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan dan seperti Kalvari untuk keampunan kita dan keselamatan kita. Dengan penuh iman dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan berdiri. Kita akan berdoa bersyukur untuk perjamuan kudus yang boleh kita terima hari ini. Minta Bapak Sugiantolun yang pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan memelihara kami sampai saat ini ya Tuhan. Dan pada kesempatan pagi ini Tuhan, Engkau boleh izinkan kami juga beribadah bersama-sama sambil memuji Engkau Tuhan. Yang firman yang telah kami dengar tadi bersama-sama Tuhan, boleh mengingatkan kami kembali bahwa Engkau ada
memberkati. Silakan duduk, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing ya. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada MC-nya. Demikian firman kudus Tuhan. Demikian upacara perjamuan kudus kita telah selesai dilaksanakan dan sekarang kita akan masuki warta jemaat. Kita bersyukur pagi ini kita boleh beribadah, ada jemaat yang masih sempat dan bisa datang ke gedung gereja ibadah bersama, kita bersyukur. Dan juga jemaat yang ibadah online, kita juga bersama-sama beribadah, kita mengucap syukur ya. Dan juga saya akan membacakan untuk laporan persembahan. Laporan persembahan kolekte pada tanggal 30 Agustus 2020, kebaktian umum 31 orang sebesar 1.353.000. Dan juga ada persembahan persepuluhan dari SPT sebesar 600.000. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan tetap diberitahukan bahwa untuk sementara waktu ibadah Komisi Anak Sekolah Minggu, Persekutuan Pemuda Remaja, Persekutuan Doa, dan ibadah pelajar belum dapat dilaksanakan. Dan tetap dihimbaukan kepada jemaat sekalian, apabila badan kurang sehat, diharapkan tidak usah dulu mengikuti ibadah di gedung gereja. Dan tetap juga dihimbaukan kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan, diharapkan jemaat sekalian ketika mau beribadah tetap memakai masker, cuci tangan, dan tes suhu terlebih dahulu sebelum masuk ke gedung gereja. Dan tidak perlu bersalaman dan ikuti aturan yang sudah disiapkan gedung gereja. Dan juga untuk info kelas katekisasi mungkin akan disampaikan, belum dapat dilaksanakan juga ya. Dan juga saya akan membacakan untuk jadwal pelayanan minggu depan pada tanggal 13 September 2020 untuk pembicara evangelis. Untuk liturgis Ibu Lilimoy, organis Saudara Yunardi, untuk kolektor Saudari Anyuk dan Ibu Vivi, untuk penyambut anggota Bapak Amos, untuk bertugas LCD saya, untuk singer Ibu Christine dan Saudari Indah Lestari, dan doa ucapan syukur Saudari Devianti. Baiklah, kalau tidak ada tambahan, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang jemaat sekalian boleh bangkit berdiri, maupun jemaat yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengangkat pujian kita, doksologi, dan kemudian akan dilanjuti dengan doa berkat oleh hamba Tuhan. Masing-masing silakan kita berdiri. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Kita berterima kasih kepada Dia memberikan kita kesempatan hari ini beribadah. Sekalipun mau tidak mau karena kondisi yang ada, kita beribadah di rumah masing-masing. Dan ada beberapa orang yang bisa hadir bersama. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kita sekalian. Mari kita bersama menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita berdoa di dalam hati masing-masing, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan mengalami banjir atau situasi sulit yang lain atau sakit penyakit atau apapun. Jaminan yang pasti adalah Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya selalu bersama dengan kita, menyertai kita. Kiranya Dia menolong kita selalu dan menghiburkan, menguatkan kita. Tuhan memberkati kita semua.